Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hairil Fatobas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 1 semester 1 kelas 9 yang berkaitan dengan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sebelum kita lanjut materi, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa mampu untuk memahami dinamika Pancasila pada masa awal kemerdekaan, mampu memahami penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, mampu memahami penerapan Pancasila pada masa Orde Baru, mampu memahami penerapan Pancasila pada masa Reformasi, penerapan Pancasila dari masa ke masa, penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai tantangan. Berikut beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Pemberontakan terjadi pada tanggal 18 September 1948. Pemimpin dari pemberontakan ini adalah Musso. Tujuan pemberontakan adalah untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Selanjutnya, pemberontakan Darul Islamiyah atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan terjadi pada tanggal 7 Agustus 1949. Pemimpin dari pemberontakan ini adalah Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan pemberontakan adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam, tapi dengan cara-cara yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan terjadi pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil. Tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk membentuk negara sendiri atau disebut dengan separatisme. Dinamika selanjutnya adalah Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Pemberontakan terjadi pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Pemimpin pemberontakan adalah Syarifuddin Prawira Negara di Sumatera dan Vence Sumual di Sulawesi. Gerakan ini merupakan koreksi terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang, bersifat sentralistis, sehingga pembangunan di daerah terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Dinamika selanjutnya, Angkatan Perang Ratu Adil
atau APRA. APRA didirikan pada tanggal 15 Januari 1949. Pendirinya adalah Raymond Westerling. Westerling menamakan dirinya sebagai Ratu Adil yang akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling juga berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Dinamika selanjutnya adalah perubahan bentuk negara Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstituante hasil pemilu tahun 1955 tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik, krisis ekonomi, dan krisis keamanan yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut. Pertama, bubarkan Konstituante. Yang kedua, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara. Yang ketiga, segera akan dibentuk MPRS dan DPAS. Pada masa ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal yang tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian pada masa Orde Lama atau disebut dengan demokrasi terpimpin. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin atau sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pimpinan negara. Alasan Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara seperti tersendatnya pembangunan dan ekonomi karena sering terjadi pergantian kabinet. Penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pertama, Presiden Soekarno diangkat presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20/1963 menyebabkan kekuasaan presiden semakin luas dan tidak terbatas. Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 untuk membubarkan DPR hasil pemilu. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan presiden. Terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia tanggal 30 September 1963 yang dipimpin oleh D.N. Aidit. Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin. Adanya politik integrasi atau Nasakom, nasional, agama, dan komunis. Dinamika Pancasila pada masa Orde Baru atau disebut dengan demokrasi Pancasila. Karena adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 30 September 1965 membuat kekuasaan Soekarno sedikit demi sedikit dikurangi dan akhirnya lengser dari jabatannya sebagai presiden. Sebagai gantinya, maka diangkat Soeharto sebagai presiden pada sidang istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. Orde Baru mempunyai visi untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sekarang kita lihat penyimpangan pada masa Orde Baru. Penyimpangan yang pertama terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden sehingga pemerintah dijalankan secara otoriter.
Berbagai lembaga negara tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah atau presiden. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis. Pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan presiden, sehingga presiden terus-menerus dipilih kembali. Terjadinya monopoli penafsiran Pancasila. Pancasila ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya. Adanya pembatasan hak-hak politik rakyat seperti hak berserikat, hak berkumpul, dan hak berpendapat. Pemerintah campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka. Pembentukan lembaga negara yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu Kopkamtib, yang kemudian menjadi Bakorstanas. Terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang luar biasa parahnya, sehingga merusak segala aspek kehidupan dan berakibat pada terjadinya krisis multidimensi. Dinamika Pancasila pada masa reformasi. Penerapan Pancasila pada masa reformasi lebih berorientasi pada kehidupan yang bebas, seperti bebas berbicara, bebas berorganisasi, bebas berekspresi, dan lain-lainnya. Dampak negatif yang timbul akibat konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan miras, anarkis, dan vandalisme. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.